setelah melakukan perayaan bergabungnya Izaki kepada Genji, Izaki pun pergi sendirian dari perayaan tersebut. Namun dia dicegat oleh anak buahnya Serizawa yang bernama Izuno, di mana si Izuno ini membawa pasukannya untuk menghajar si Izaki. Selesai perayaan, Genji dan teman-temannya pun shock saat melihat Izaki telah digantung oleh Izuno dan kawan-kawannya. Melihat hal itu, si Genji pun emosi dan langsung melabrak Serizawa. Namun langsung dicegah oleh Misake, di mana Misake mengatakan untuk sekarang dia tidak akan mampu mengalahkan Serizawa. Mendengar perkataan Misake, Genji pun mengurungkan niatnya untuk melabrak Serizawa. Lalu singkat cerita, di sebuah kafe di mana tempat Genji biasanya nongkrong, tiba-tiba kafenya didatangi oleh Serizawa dan juga Tokyo. Genji yang masih sangat emosi kepada geng Serizawa akibat ulah mereka kepada Izaki membuat dia marah dan langsung menyerang Tokyo. Namun saat dia menyerang Tokyo, dia pun dihalangi oleh Serizawa. Dan tentu saja hal itu membuat Genji semakin emosi dengan Serizawa. Namun saat menghalangi Serizawa, tiba-tiba penyakit yang diderita Tokyo kambuh sehingga membuatnya pingsan di tempat itu. Namun terjadi flashback di mana dokter pernah mengatakan kepada Tokyo bahwa penyakitnya itu harus dilakukan operasi. Lalu di saat Serizawa sibuk di rumah sakit untuk menjenguk Tokyo, Izuno pun mempunyai rencana busuk untuk menjatuhkan GPS. Jadi guys, untuk sekedar informasi bahwa geng Genji ini diberi nama geng GPS. Izuno pun mengundang ketua Black Soul yang bernama Bando, di mana Izuno mengetahui bahwa Bando membutuhkan pasukan untuk menyingkirkan sayangan-sayangannya di wilayah kekuasaannya. Izuno mengatakan bersedia untuk memberikan pasukan kepada Bando asalkan dia mau menyingkirkan geng GPS. Bersama dengan itu, Izaki pun pulih dari cedera yang dialaminya dan Izaki bergabung kembali ke geng GPS. Lalu singkat cerita, tiba-tiba teman wanita dari Genji menelpon Genji dan dia mengatakan bahwa mereka diculik oleh sebuah geng motor. Di mana teman wanita Genji ini mengatakan bahwa mereka diculik oleh geng motor yang dimana di jaket mereka terdapat logo tengkorak. Genji tahu betul bahwa geng motor yang punya logo tengkorak merupakan geng motor yang bernama Black Soul. Tanpa pikir panjang, Genji yang dibantu oleh teman-temannya langsung menyerang markas Black Soul yang dipimpin oleh Bando. Sesampainya di markas Black Soul, Genji dan teman-temannya pun langsung mengamuk dan bertarung dengan orang-orang di sana. Saat asik mengamuk di markas geng Black Soul, tiba-tiba mereka dihentikan oleh ketua geng Black Soul. Di saat itu jugalah Genji menyadari bahwa ternyata tidak ada logo tengkorak di jaket mereka. Dan ternyata diketahui fakta bahwa ternyata Black Soul sudah tidak lagi memakai lambang tengkorak di jaket mereka. Bando pun mengatakan yang menculik teman wanita Genji adalah geng Serizawa, karena geng Serizawa ingin mendapatkan keuntungan dari pertarungan antara GPS dan juga Black Soul. Mendengar ucapan itu pun, Genji pun langsung bergegas ke tempat Serizawa berada, namun dicegat oleh Black Soul. Dan benar saja bahwa ternyata teman wanita Genji diculik oleh si Izuno kampret. Serizawa pun marah kepada Tokyo atas perlakuannya yang bermain licik dan curang dan langsung menghajar Tokyo di tempat itu. Setelah Serizawa menghajar si Izuno, Serizawa pun menghampiri Genji dan mengatakan bahwa sudah waktunya geng Serizawa bertarung dengan GPS. Mana besok di sekolah sujuran atau di lapangan sujuran, Serizawa dan juga geng GPS akan melakukan peperangan. Mana jika Genji menang terhadap Serizawa, maka dialah yang akan menjadi penguasa sujuran yang baru. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba, di mana sudah saatnya pertarungan besar antara geng Serizawa dan juga geng GPS. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai, di mana baku hantam di antara kedua belah pihak sudah tidak lagi bisa dihindarkan. Namun sudah bisa dilihat jelas dari pertarungan tersebut, geng Serizawa sangat mendominasi karena bukan hanya menang jumlah, namun kemampuan Serizawa dan juga petinggi-tingginya sangat hebat, sehingga mereka dengan mudah mengalahkan semua anak buah dari Genji. Setelah merasakan kemenangan yang ada di depan mata, Serizawa dan juga teman-temannya pun duduk santai sambil menyaksikan tawuran itu terjadi. Namun saat hampir mengalami kekalahan, tiba-tiba Genji CS dibantu oleh geng Black Soul. Dan akhirnya karena bantuan dari geng Black Soul tersebut membuat pertarungan antara Serizawa dan juga GPS berakhir dengan imbang.
di mana dalam pertarungan itu hanya menyisakan 2 orang lagi, yaitu Srijawa dan juga Genji. Dan terjadilah baku hantam di antara Genji dan Srijawa, di mana pertarungan mereka berjalan dengan seimbang. Terlihat jelas bahwa mereka berdua sangat keletihan dalam pertarungan tersebut, di mana pertarungan tersebut berjalan dengan sangat seimbang. Namun akhirnya dengan susah payah, Genji pun berhasil mengalahkan Srijawa. Yang akhirnya atas kemenangan Genji terhadap Srijawa membuat Genji akhirnya bisa menguasai sujuran. Lalu di saat bersama dengan kekalahannya, Srijawa pun mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit bahwa Tokyo sudah berhasil sembuh dari penyakitnya. Keesokan paginya, setelah resmi mengalahkan Srijawa dan menjadi penguasa sujuran, Genji menantang Rindaman bertarung, di mana Genji mengatakan kepada Rindaman bahwa di sujuran hanya dialah yang belum pernah dikalahkan Genji, di mana dengan beberapa kali pukulan Rindaman langsung membuat Genji tersungkur. Dan terlihat bahwa ternyata di seluruh kalangan sujuran, level Rindaman merupakan level yang berbeda.